Bab 71 cincin semesta ini berisi ruang independen. Itu berbeda dari cincin tata ruang dunia ini. Makhluk hidup dapat dimasukkan ke dalamnya juga, selama mereka mau atau tidak sadar. Ini adalah kekuatan harta sihir. Melihat reruntuhan di sekitarnya, Xiao Chen tidak lagi berminat untuk terus berburu. Selain itu, setelah mereka menyebabkan keributan besar, akan ada banyak binatang iblis kuat yang akan tertarik. Jika dia tetap di sini, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Ketika Xiao Chen kembali, Xiao Yulan dan yang lainnya sudah bangun dan sudah berada di perkemahan. Rupanya, keributan dari sebelumnya telah membangunkan mereka. Sepupu Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Semua orang khawatir tentang kamu, kata Xiao Yulan kepada Xiao Chen dengan agak marah. Xiao Chen memerah karena malu. Tidak ada. Aku hanya merasakan sesuatu. Jadi aku pergi untuk memeriksanya. Namun, orang-orang yang berjaga malam mengatakan mereka tidak melihatmu. Jika kamu keluar, kamu harus mengatakan sesuatu, kata Xiao Yulan sambil menunjuk dua orang. Xiao Chen tiba-tiba merasakan sakit kepala ketika dia melihat Xiao Jian di kerumunan. Dan buru-buru berkata, aku memberitahu Xiao Jian. Bukankah itu benar Xiao Jian? Xiao Jian kaget dan menganggukkan kepalanya. Dia memang memberitahuku tentang hal itu. Xiao Chen tersenyum. Aku tidak membohongimu kan? Pergi dan tidur. Jam tangan malam harus melanjutkan shift mereka. Aku baru saja memeriksanya. Dan itu bukan apa-apa. Pada hari kedua persidangan, Xiao Chen takut mereka akan bertemu dengan sosok gelap yang menakutkan itu. Dia memutuskan bahwa 10 dari mereka akan melakukan kegiatan mereka bersama. Adegan sosok gelap itu memakan organ-organ internal orang lain untuk mengobati luka-lukanya sendiri meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Chen. Selanjutnya, sosok gelap itu terluka sangat parah tadi malam. Xiao Chen tidak berani mengambil risiko memecah kelompok. Selama 2 hari berikutnya, mereka bertemu peringkat 3 dan binatang buas peringkat 4 tiba-tiba kehabisan selama persidangan mereka. Meskipun Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk menghindari mereka, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Bang, pada hari ketiga persidangan, Xiao Chen merasakan suara dentuman dari cincin semesta. Dia terpesona. Sepertinya ruang di cincin semesta akan hancur. Sepertinya gadis berpakaian putih itu akan bangun. Dia sangat sibuk di hari-hari memimpin kelompok dan melatih dirinya sendiri di malam hari sehingga dia lupa tentang ini. Xiao Chen dengan cepat mengambil semua kor iblis peringkat 2 dari cincin semesta. Dia takut jika dia tidak mengeluarkan mereka, mereka akan dihancurkan oleh gadis di sana. Jika itu terjadi, akan sangat disayangkan. Dengan upaya beberapa hari terakhir, mereka sudah mendekati 200 kor iblis. Sepupu Yulan, aku mempercayakan barang-barang ini kepadamu terlebih dahulu. Kamu juga harus berpegang pada kor iblis yang kita dapatkan nanti. Aku harus pergi sebentar. Xiao Yulan melihat tindakan Xiao Chen dengan kaget. Sepupu Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Kami akan berangkat. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku harus segera pergi. Xiao Chen cepat-cepat berkata. Ada setetes esensi darahnya di cincin semesta. Setiap kali ada ledakan, rasanya seperti ledakan meledak di benaknya. Orang-orang yang tersisa melihat Xiao Chen mengeksekusi lightning evasion dan dengan cepat sangat jauh. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Yulan menginjak tanah dengan marah ketika dia melihat sosoknya yang menghilang dengan cepat. Setelah Xiao Chen pergi cukup jauh dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, ia melepaskan gadis itu dari cincin semesta. Bajingan, mati. Gadis itu memegang tombak emasnya dan segera menyerang Xiao Chen ketika dia melepaskannya. Serangan ini yang dipenuhi dengan kemarahan dan mengandung energi yang berkembang. Itu terbang ke arah Xiao Chen dengan kejam, mengejutkannya, dan membuatnya melompat terburu-buru untuk menghindar. Hei, periksalah dirimu terlebih dahulu untuk melihat apakah kamu kehilangan sesuatu sebelum memanggilku bajingan. Xiao Chen buru-buru berkata ketika dia melihat bahwa dia sedang bersiap untuk membuat langkah lain. Gadis itu melihat bahwa dia hanya dibiarkan dengan berat di tubuhnya dan semburat merah muncul di wajahnya yang pucat.
Banyak hal sudah sejauh ini dan kamu masih ingin menyangkalnya. Aku akan membunuhmu. Dia memegang tombak emas di tangannya sekali lagi. Dan niat membunuh yang tebal muncul di matanya. Dia sedang bersiap untuk bergerak. Xiao Chen melihat bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Gadis ini memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Dia sudah menduga ini sebelumnya. Dan sudah siap untuk berlari. Bang, ada suara seseorang tersandung di belakangnya. Xiao Chen menoleh untuk melihat. Dan menemukan bahwa sebelum gadis itu bergerak, dia jatuh ke tanah. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan. Jangan sentuh aku, kata gadis itu sengit. Xiao Chen berkata tanpa daya, aku tidak akan menyentuhmu. Aku janji. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku bukan bajingan. Lihatlah luka di tubuh kamu. Lihat apakah ada bekas luka yang tersisa. Aku hanya menerapkan beberapa obat untuk kamu. Aku tidak melakukan hal lain. Jangan menatapku dengan ganas. Pertimbangkan situasi kamu. Jika aku benar-benar ingin melakukan apa saja padamu, kamu tidak akan memiliki cara untuk menolak. Setelah waktu yang lama, gadis itu akhirnya berkata, baiklah, aku akan percaya sekali. Namun, mengapa kamu memenjarakan aku di ruang itu? Xiao Chen buru-buru menjelaskan situasinya kepadanya sebelum gadis itu akhirnya mempercayainya. Bantu aku duluan. Aku percaya kamu sekarang. Xiao Chen melepaskan napas lega dan membantunya berdiri. Lalu dia bersandar di pohon. Benar. Aku belum menanyakan namamu. Nama, aku Yue Ying. Kata gadis itu dengan lembut. Setelah dia mengatakan itu, suara gemuruh datang dari perutnya. Dia tidak bisa menahan memerah. Setelah Xiao Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum dan mengeluarkan pil puasa dari cincin semesta. Makan ini. Setelah kamu makan ini, kamu tidak akan lapar. Menerima pil puasa. Yue Ying tidak ragu dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia merasa perutnya yang kosong sudah tidak terasa lapar lagi. Dia berkata dengan terkejut, kamu adalah seorang alkemis. Pil ini ajaib. Xiao Chen mengangguk. Kamu benar-benar berani. Apakah kamu tidak takut aku memberimu racun? Pada titik ini, Yue Ying sudah memulihkan sebagian kekuatannya. Dia bangkit dan meregangkan tubuhnya ketika dia berkata, karena aku telah memilih untuk percaya padamu, aku tidak akan ragu. Terlebih lagi, jika aku ingin membunuhmu, selama aku masih bernafas, akan mudah bagiku untuk melakukannya. Xiao Chen diam-diam menepuk bibirnya. Mengapa para wanita yang ditemuinya begitu kuat? Au Jiao kuat dan sekarang ada Yue Ying ini. Itu mencekik. Berapa lama aku berada di ruang itu? Tanya Yue Ying tiba-tiba. Sekitar 3 hari. Warna kulit Yue Ying berubah. Oh tidak. Orang-orang dari Kabupaten Qizi mungkin sudah terbunuh oleh Ye Chenzu. Kamu sebaiknya membawa orang-orang yang berpartisipasi dalam uji coba pergi dengan cepat. Monster iblis akan menyerang. Xiao Chen memikirkannya. Dia ingat bahwa dia terus berlari ke binatang iblis berperingkat tinggi dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah para ahli yang dikirim Kabupaten Qizi ke inti hutan suram semuanya mati? Huci, tiba-tiba, ada 3 api warna berbeda yang naik ke langit gelap hutan suram. Ini adalah sinyal darurat dari klan Zhang, klan Xiao, dan klan Tang. Apa yang terjadi? Mengapa ketiga klan melepaskan sinyal darurat pada saat yang sama? Xiao Chen berpikir dengan bingung. Aku akan kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Xiao Chen kepada Yue Ying. Yue Ying tersenyum dengan acuh tak acuh. Pergilah. Aku tidak terluka serius. Hanya saja aku terlalu lelah dengan menggunakan teknik itu. Aku hanya perlu memulihkan diri selama 1 jam. Dan aku akan bisa pergi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu biarkan aku menjagamu selama 1 jam. Terima kasih, kata Yue Ying dengan tulus. Dia saat ini berada pada posisi terlemahnya, dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Yue Ying duduk bersila, dan 9 bayangan naga berputar di sekitarnya. Aliran naga emas Qi dipancarkan dari tubuhnya terus-menerus. Auranya tumbuh lebih kuat, sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam, Yue Ying tiba-tiba membuka matanya. Semua luka sebelumnya sembuh. Dia tidak lagi melepaskan perasaan lemah yang dia miliki sebelumnya.
Dia sekarang dipenuhi dengan aura tirani. Dia mengangguk pada Xiao Chen. Dan seekor naga emas kecil masuk ke tubuh Xiao Chen. Itu berenang di tubuhnya selama 1 siklus. Sebelum berintegrasi dengan Azure Dragon Martial Spirit. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Bila perlu, naga ki ini akan melindungi hidupmu. Setelah dia mengatakan itu, dia melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Meninggalkan Xiao Chen dengan melihat sosok yang indah. Xiao Chen tidak segan untuk pergi. Berdasarkan fakta bahwa dia bisa menggunakan naga api, Xiao Chen sudah menebak identitasnya. Yue Ying. Ketika dia membalikkan namanya, itu adalah Ying Yue. Jelas bahwa dia berasal dari keluarga kekaisaran bangsa Qin besar. Jarak antara dia dan dia terlalu jauh. Setelah mengambil kembali tatapannya, Xiao Chen kembali ke situs Kam Xiao Clan. 3 klan melepaskan sinyal darurat bersama-sama. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Ketika Xiao Chen bergegas ke Kam, ia menemukan bahwa tempat perkemahan telah penuh. Bahkan mayat binatang iblis di gudang semua diambil. Mungkinkah mereka sudah mundur? Bab 72 Xiao Chen melihat sekelilingnya dan menebak bahwa sangat mungkin semua orang telah pergi. Memikirkan apa yang dikatakan Yue Ying. Dia menduga bahwa orang-orang di Kabupaten Qizi telah menerima berita dan akan mengakhiri persidangan ini lebih awal. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia melepaskan sense spiritualnya. Dan dia menemukan seorang kultivator bersembunyi di pohon di sebelah kiri. Sekitar 20 meter. Kultivator ini telah menarik semua auranya. Dan menatap Xiao Chen. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen mengendalikan sense spiritualnya. Dan setelah dia melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Orang itu adalah Martial Grandmaster dari klan Zhang. Dia seharusnya tiba bersama dengan 2 tetua klan Tang. Dia hanya tidak tahu bagaimana orang ini berhasil menghindari terbunuh oleh Ye Chenzu. Namun, auranya tampak sangat lemah. Karena menghindari Ye Chenzu selama beberapa hari terakhir, dia telah kehabisan sejumlah besar esens. Jelas bahwa dia tidak berhasil mendapatkan istirahat yang layak. Dalam kondisi saat ini, dia sebenarnya tidak pergi lebih awal. Sebaliknya, dia malah ingin membunuhku. Ini menunjukkan betapa Zhang Clan membenciku. Pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dengan kondisi pria saat ini, ia paling banter. Hanya setengah dari kekuatan biasanya. Xiao Chen tidak ingin melarikan diri. Baginya, ini adalah cobaan yang cocok untuknya. Ini jauh lebih menarik daripada binatang iblis. Dia segera pergi untuk langkah pertama. Sebuah petir melintas. Dan Xiao Chen tiba-tiba muncul di belakang pria itu. Lunar Shadow Saber melintas dengan cahaya yang cemerlang. Dan kekuatan tak terhingga dari inti iblis peringkat 6 meliputi sekeliling. Pria itu menoleh untuk melihat wajah Xiao Chen yang tersenyum. Ekspresi keheranan terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Chen tahu dia bersembunyi di sana. Di luar hutan suram, matahari menggantung tinggi di langit, memandikan semuanya di bawah sinar matahari. Ayah, mengapa kamu memanggil kami kembali? Sepupu Xiao Chen belum keluar, kata Xiao Yulan kepada Xiao Qiang dengan ketidakpuasan yang jelas. Tak lama setelah Xiao Chen pergi, Xiao Qiang membawa 4 Martial Grandmaster Xiao Clan ke perkemahan Xiao Clan. Dia mengatakan bahwa persidangan berakhir lebih awal, dan kemudian membawa semua orang keluar dari hutan dengan segera. Xiao Qiang mengerutkan kening. Selain dari Grandmaster bela diri yang melarikan diri, semua ahli yang dikirim Kabupaten Qizi ke inti hutan suram mati. Bahkan ahli Martial Sein yang mereka kirim juga mati. Kerumunan di belakang menghirup dengan tajam. Bahkan ahli Martial Sein meninggal. Apakah binatang iblis dari hutan suram begitu menakutkan? Dia dibunuh oleh manusia, bukan di tangan binatang iblis. Lebih jauh lagi, cara dia mati sangat mengerikan. Kabupaten Qizi sudah melaporkan masalah ini ke rumah tangga kekaisaran. Ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan meminta kita membantu. Dengan demikian, persidangan telah dibatalkan. Xiao Qiang menjelaskan. Wajah Xiao Yulan sedikit berubah dan dia berkata dengan cemas.
Kalau begitu bukankah itu berarti sepupu Xiao Chen dalam bahaya besar? Aku harus masuk dan mencarinya. Tidak masuk akal, Xiao Qiang berteriak dengan keras. Apakah kamu ingat apa yang terjadi di Gunung Tujuh Tanduk? Apakah kamu berpikir bahwa Xiao Chen akan mati dengan mudah? Jika dia ingin melarikan diri, bahkan Martial Sein tidak akan bisa menangkapnya. Jika kamu masuk, kamu hanya akan menjadi beban baginya. Mata Xiao Yulan memerah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetua Xiao, apa yang kamu lakukan? Memarahi seseorang, itu tidak baik. Kepala kelantang membawa sekelompok orang bersama ketika dia berjalan. Di mana tuan muda kedua klan kamu? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah binatang iblis memakannya? Xiao Qiang memandang Tang Tian dengan dingin dan mencibir. Jangan mengira aku tidak tahu tentang apa yang telah kamu lakukan di hutan suram. Sayang sekali bahwa surga memiliki mata. Dan kamu kehilangan dua orang yang lebih tua levelet untuk apa-apa. Warna kulit Tang berubah. Dan kemudian dia tersenyum. Aku tidak mengerti apa yang tetua Xiao bicarakan. Namun, meskipun percobaan ini telah berakhir lebih awal, kami masih harus membandingkan hasil dari 3 klan kami. Aku bertanya-tanya berapa banyak iblis-iblis yang berhasil dikumpulkan oleh klan Xiao. Nanti, ketika penguasa kota tiba, aku akan melaporkannya secara pribadi. Ketika itu terjadi, aku berharap bahwa jumlah yang dilaporkan klan Tang tidak terlalu rendah. Klan Xiao berhasil mendapatkan total 180 peringkat 2 kor iblis. Xiao Qiang sangat puas dengan mereka mencapai hasil seperti itu meskipun hanya memiliki 3 hari. Karena itu ia tidak takut dengan ejekan Tang Tian. Tidak lama kemudian, penguasa kota Dugu Feng memanggil orang-orang dari 3 klan. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya. Seolah-olah masalah hutan suram tidak melibatkannya. Dugu Feng tersenyum. Meskipun ada beberapa masalah dengan uji coba ini dan kami harus mengakhirinya lebih awal, kami masih akan mengikuti aturan lama. Persaingan antara 3 klan kamu akan berlanjut. Aku ingin tahu apakah ada orang yang berhasil melampaui klan Xiao. Mereka telah menjadi yang pertama selama beberapa kali terakhir. Mari kita mulai dengan klan Zhang. Aku ingin tahu berapa banyak kor iblis yang mereka peroleh. Kulit Zhang Clan Head berubah sangat tidak sedap dipandang ketika dia mendengar ini. Kali ini, murid terkuat dari Zhang Clan mereka tidak muncul karena dia dan martial spiritnya terluka. Mereka tidak berhasil mendapatkan banyak kor. Namun, karena penguasa kota bertanya, mereka harus melaporkannya. Zhang Clan berhasil mendapatkan total 50 demonic cores 50 peringkat pada perjalanan ini. Kata Zhang Clan Head. Dugu Feng tidak terkejut dengan hasil ini. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, tidak apa-apa, Zhang He tidak datang. Jadi sudah cukup bagus bagimu untuk mendapatkan hasil seperti itu. Selanjutnya, biarkan Tang Clan melaporkan nomor mereka. Aku masih memiliki sejumlah harapan untuk klan Tang. Tang Tian tersenyum dengan acuh tak acuh. Tuan kota berbicara terlalu tinggi tentang kita. Kali ini, klan Tang mendapatkan total 100 peringkat 2 kor iblis. Setelah Tang Tian selesai, dia menatap Xiao Qiang. Makna di matanya sudah jelas. Sekarang saatnya bagi kamu untuk melaporkan nomor kamu. Xiao Qiang menghela nafas lega ketika mendengar laporan Tang Clan. Melihat pandangan yang dilemparkan Lord City kepadanya, Xiao Qiang berkata, dalam persidangan ini, klan Xiao telah mendapatkan total 180 peringkat 2 kor iblis. Dugu Feng tertawa keras ketika mendengar ini. Sepertinya klan Xiao memiliki dasar yang dalam. Selamat. Sepertinya klan Xiao memenangkan persidangan lagi. Tang Tian mengungkapkan senyuman yang dalam. Tuan kota, jangan ragu untuk memberi selamat kepada mereka. Tang Feng, tunjukkan rampasanmu kepada City Lord. Tang Feng berjalan ketika dia mendengar ini dan mengeluarkan 6 kor iblis. Menempatkan mereka di depan tuan kota, cahaya dari 6 kor iblis ini sangat dalam. Itu jelas berbeda dari kor iblis peringkat 2. Seseorang di sampingnya berseru kaget. Ini adalah peringkat 3 kor iblis. Memang, mereka benar-benar kor iblis peringkat 3. Kata salah satu orang di samping ketika dia mengambil salah satu kor iblis dan memeriksanya dengan cermat. A Demonic Beast peringkat 3 memiliki kekuatan yang setara dengan Master Bela Diri.
Tang Feng ini benar-benar mampu mengeluarkan 6 binatang iblis peringkat 3. Itu benar-benar luar biasa. Mohe City telah mengadakan begitu banyak percobaan. Namun aku belum pernah mendengar bahwa ada orang yang berhasil mendapatkan peringkat 3 kor iblis di masa lalu. Sepertinya klan Tang akan menjadi yang pertama kali ini melampaui klan Xiao. Memang, hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa dia hanya murid bela diri kelas superior. Dengan tingkat kekuatan ini sekarang, jika dia maju, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkannya dalam janji 10 tahun berikutnya. Du Gufeng memandang dengan hati-hati pada kor 3 demonik cores Tang Feng yang diserahkan. Pada akhirnya, dia berkata dengan lembut, tampaknya Xiao Clan tidak dapat mempertahankan tempat pertama kali ini. Nilai dari demonik cores rank 3 ini setara dengan 100 demonik cores 100 peringkat. Tang Tian memiliki ekspresi sombong di wajahnya saat dia memandang Xiao Qiang. Tetua Xiao, permintaan maaf aku. Sepertinya tempat pertama untuk persidangan ini milik Tang klanku. Setelah menekan klan Xiao dalam persidangan ini, dan jika mereka mampu mengalahkan klan Xiao dalam janji 10 tahun, prestise klan Xiao akan mencapai titik terendah. Semua orang yang memiliki bisnis atau aliansi dengan klan Xiao akan melihat situasi dan memutuskan kontak dengan mereka. Ketika itu terjadi, klan Xiao akan berada dalam kesulitan. Kulit Xiao Qiang sangat tidak sedap dipandang. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah situasi yang pasti menang. Namun, dia ditampar dengan kejam. Langkah Tang Tian terlalu ganas. Semua murid Xiao Clan memiliki kulit yang sangat tidak sedap dipandang. Uji coba ini mewakili reputasi klan. Mereka semua merasa bertanggung jawab karena tidak mendapatkan tempat pertama. Bahkan Xiao Linger yang biasanya eksentrik menggigit bibirnya dengan ekspresi tertekan. Pada saat ini, Xiao Jian keluar dari kerumunan dan perlahan-lahan berjalan ke City Lord. Dia mengeluarkan 5 kor iblis dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga mendapatkan 5 kor iblis 3. City Lord, tolong verifikasi. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan ke belakang tanpa mengatakan apapun. Ekspresinya setenang air, yang menyebabkan orang lain tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Itu Xiao Jian. Mungkinkah dia mendapatkan peringkat 3 demonik cores juga? Orang ini dulunya adalah pemuda nomor 1 di Mohe City. Apakah dia benar-benar mendapatkan kor iblis peringkat 3? Aku mendengar bahwa setelah dia dipermalukan oleh Zhang He, dia mengurung diri. Berpikir bahwa dia bisa mengejutkan kita seperti ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa menarik klan Xiao dari kekalahan. Itu akan sulit. Setelah dia hanya mengeluarkan 5 peringkat 3 kor iblis. Tang Feng mengeluarkan 6. Orang-orang di samping penguasa kota pecah dalam diskusi. Tidak ada yang menduga hasil uji coba ini akan mengejutkan mereka. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali sekarang. Du Gufeng bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, 5 kor iblis ini memang peringkat 3. Klan Tang memiliki 1 peringkat 3 lebih dari klan Xiao. Tetapi klan Xiao memiliki 80 lebih banyak inti iblis peringkat 2 daripada klan Tang. Setelah berunding tentang hal itu, aku merasa bahwa kita harus menyebutnya undian. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Qiang tersenyum lembut untuk menunjukkan bahwa hasil ini dapat diterima olehnya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan kalah. Tetapi siapa yang tahu mereka bisa membalikkan keadaan. Sudah cukup bagus bagi mereka untuk mendapatkan hasil seri. Tang Tian sekarang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Aku tidak yakin seberapa tinggi nilai kor demonik peringkat 3 dibandingkan dengan rank 2. Tetapi menurut aku, itu pasti setidaknya bernilai 100 kor 2 demonik cores. Xiao Qiang menertawakannya. Apakah mereka bernilai 100 hanya karena kamu mengatakan mereka bernilai 100? Kamu pikir kamu siapa? Master Pavilion Linlang? Menurut kamu? Menurut aku, mereka hanya bernilai 50. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Tang Tian berkata dengan marah. Bagaimanapun, aku tidak menerima hasil imbang. Setelah kami kembali, aku akan menyatakan dan mempublikasikan bahwa klan Tang pertama yang diperoleh dalam persidangan ini. Du Gufeng tidak berada di tempat yang sempit. Dengan hasil seperti itu, dia tidak yakin berapa banyak penilaian yang akurat.
Lagi pula, dia bukan ahli menilai nilai demonik cores. Ya, aku berpendapat bahwa itu memang bukan seri. Tapi yang kalah adalah kamu. Kelantang. Siapa yang mengatakan itu? Nada suaranya penuh dengan kesombongan. Kerumunan menoleh untuk melihat. Tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok seorang pemuda yang perlahan berjalan dari pintu masuk hutan suram. Mereka menyipitkan mata. Tetapi cahaya terang menyilaukan muncul tiba-tiba. Dia membawa paket bundar di belakang tasnya. Matahari menyinari wajahnya, membuat wajah yang hampir tampan itu tampak bersinar. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Sepupu Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Tetua Brother Xiao Chen, datanglah dengan cepat dan bantu Linger membalas dendam. Kapten, para murid Xiao Clan yang telah mengikutinya semua berlari dengan gembira. Dan Xiao Chen menyambut mereka. Dia berjalan ke depan Tang Tian dengan wajah tersenyum, menatapnya tanpa rasa takut. Karena kamu tidak ingin hasil seri, maka aku akan membuat kamu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Dengan lambaian tangannya, Xiao Chen mengeluarkan 3 kor iblis. Ini adalah kor iblis dari rank 3 Demonic Beast, Pattern Demonic Panther. Ada total 3. Ini adalah kor iblis dari binatang iblis peringkat 3. Monyet darah bulan iblis. Ada juga 3 dari mereka. Ini adalah inti iblis dari binatang iblis peringkat 3. Naga ekor pedang. Ada total 4. Setiap kali Xiao Chen membacakan nama binatang iblis, orang-orang di sekitarnya akan berteriak kaget. Pada akhirnya, Xiao Chen mengeluarkan kor iblis dari 8 binatang iblis yang berbeda. Setidaknya ada 3 jenis. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tang Tian. Tang Clan kamu tidak akan pernah melampaui Xiao Clan. Jika kamu ingin menjadi yang pertama, kamu harus meminta aku untuk melihat apakah aku akan membiarkan itu terjadi terlebih dahulu. Xiao Chen berkata dengan dingin sambil menatap Tang Tian yang tertegun. Orang-orang dari klan Xiao merasa lega. Ketika mereka melihat wajah Tang Tian yang tidak bisa berkata-kata, mereka merasa hebat di hati mereka. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu masih tidak yakin akan kehilanganmu, paket di belakangku bernilai 100 demonic cores 100 peringkat lainnya. Xiao Chen membuka paket bundar itu setelah pernyataan itu. Dia kemudian melemparkannya ke lantai. Dan kepala bundar berguling di lantai. Matanya terbuka. Dan jelas bahwa dia mati dengan keluhan yang tersisa. Itu adalah seorang tetua dari klan Zhang. Bagaimana dia dibunuh oleh Xiao Chen? Menurut aturan, dia seharusnya tidak berada di hutan suram. Orang-orang di sekitarnya mengambil napas dalam-dalam. Apa? Tang Tian dan kepala klan Zhang berseru kaget pada saat yang sama. Dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Ada ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Chen.